Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya apologet Kristen ini membiarkan Juma berkuar-kuar membahas Alkitab, membahas Kristen. Tetapi pada akhirnya dia membungkam mulutnya Juma dengan penjelasan yang hebat. Bahkan dia menjelaskan dengan menggunakan bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Sehingga saudara dalam Tuhan, Juma tidak berkutik dan akhirnya dia malu dengan ucapannya sendiri ketika dia membahas kekristenan dan Alkitab. Saudara dalam Tuhan, banyak hal yang tentunya membuat kita mengerti tentang kebenaran, banyak hal yang perlu kita pelajari dan banyak hal yang membuka wawasan kita. Langsung kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga dan mari kita lihat videonya. Sabar. Ya, kita tunggu aja, kita tunggu. Kita baik ini datang. Nih. Oke. Ya, walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Oke. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Oke? Udah ya? Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Oke? Nah, Allah itu dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tunjukkan lagi Al-Quran. Nah, saya kasih lagi data. Nah, kalau ini yang kalian mau, biar debatnya lama. Itu. Oke. Saya kasih lagi data, aku tunjukkan lagi. Kayak anak kecil. Kasih data. Innani anallah la ilaha illa ana. Tuh, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Oke, udah. Oke, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah salat untuk mengingat aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah aku. Oke? Paham? Nah, sekarang Yesus di dalam kitabmu dikatakan Yesus sangat ketakutan. Di dalam bahasa Yunani ketakutan situ agonia. Tuhan mau ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh dia berdoa. Ana yang ngomong ketakutan apa? Tunjukkan situ. Oke, saya tunjukkan lagi. Oke, jangan lancar kalau pakai data ini teriak-teriak. Jangan nangis kamu mengganggu saya semuanya. Ya itu kamu nangis, ngapain kau ditunjukkan coba? Loh, coba kau nangis, kau tunjukkan di situ. Sejak kapan saya ini nggak pernah nunjukin data? Nih, nangis apa di ini? mana? Kau di mana itu? Ini apa ini? Ya, ini apa lu ini? buka aja Lukas berapa? 2 ayat 44. Iya, Yesus sangat ketakutan. Bukan ketakutan. Nah, lu buka kayak gitu dong, gue suka. Itu bukan ketakutan dalam hal makin apa bukan ketakutan? Kita lihat original teksnya nih original teksnya nih. Memang tertulis ketakutan di situ, kenapa? Tapi bukan maksud. Agonia. Nah, apa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Itu aja. Kamu mau waktu kami? Kau buka aja data gitu. Yang penting saya suka kalau buka data Zuma. Itu cara berdebat. Bukan kau tahu siap. Itu jawabannya gampang banget gitu. Semua orang Kristen tahu. Kristen agonia. Tuhannya orang Kristen ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Setelah dia tahu Tuhannya begini keadaannya, nanti dia ngambil Tuhannya Yahudi. Mana kau nanti Tuhannya di situ? Mana waktu udah selesai belum ini? Tuhannya Yahudi nanti diambil. Tengok aja, dia lupakan ini Tuhannya. Nanti Tuhannya Yahudi diambil. Makanya kau tuh kaum pagan nyembah batu.
Nah, ini sembahanmu nih. Ini sembahanmu nih. Sudah nunjukin data. Biar kami menjawab. Biar nanti Pak Haji menjawab. Belum. 1 menit lagi. Belum. Kau itu 1 menit. Kau ini baru pernah ya aku debat tunjukkan nunjukin Tuhan data. Maha Perkasa. Aku tunjukkan Tuhan Maha Perkasa. Apa kau hanya disuruh menyembah Tuhan? Tuhan Maha Perkasa ini. Ini Tuhan Maha Perkasa ini. Ini dalilnya. Waktunya Tuhan Maha Perkasa. Ini udah belum. Ini kenapa ini Yesus masih berbicara berserulah kepada perempuan. Ini Tuhan Maha Kuasa. Dan di antara orang yang banyak itu berkatalah kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu. Tuh, Maha Perkasa dia. Tuh. Dan susu yang telah menyusui engkau. Maha Perkasa. Kau baru pernah ya Maha Perkasa ini. Ini data. Kau pikir ini apa? Ini apa ini? Dongeng. Ini dongeng. Saya kasih tahu kau. Nah, sekarang saya minta dalilnya. Sekarang dalilnya tunjuk kepada saya Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan. Dan Dalam Al-An'am 108 tadi sudah dijelaskan kok. Kau ini sakit jiwa ini. Kok saya dari tadi nggak bicara, Mas? Ya silakan Pak Al, selanjut aja biar. Habis sih, kasih aja timernya, Mas. Karena timnya nggak ada, Pak. Oh ya udah, saya bantu ya. Bantu timernya Pak. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu sebentar, baru kita masuk data tentang Allah adalah ilah. Aduh, ini main lapor gimana sih, ini belum apa-apa loh. Ya udah saya diam aja ya. Ntar nanti dia takut besar lagi. Mari kita lihat Lukas 22:4. Pak. Timernya. Mari kita lihat. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia satu penderitaan. Dengar dulu. Penderitaan. Kamu bisa Tuhan mau menderita. Tuhan mau menderita. Oke. Sudah waktunya saya dong. Oke. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Oke. Mari kita lihat teksnya. Teksnya Anda tinggal lihat semua teks yang ada sebelum saya masuk ke teks Yunani dan Ibraninya. Mari kita lihat ya, misalnya dalam Mandarin juga disebut Shangtong ya, Shangtung artinya penderitaan. Lalu kita lihat sekarang yang literal translation, and having been in agony. Ya, mari saya pindahin agoni. Perhatikan ya kata agoni yang literal. Jadi ini bukan fearness, ketakutan dalam pengertian ngeri dengan sesuatu. Kata agoni nanti kita periksa. Oke. Kemudian web juga sama. Being in agony, he pray more earnestly. Oke, kita lihat American Standard Bible. American Standard Bible, and being in an agony, he pray. Oke. Nah, kita sekarang melihat cek dalam Textus Receptus ya, yang kita terima Textus Receptus naskahnya, kita lihat kai genomenos dikatakan en agonia, dikatakan di sini agonia. Baik, kita klik ya G74. Nah, agonia to struggle for victory. Artinya pergumulan untuk satu kemenangan. Ya, bukan sekedar suatu mental yang khawatir, ketakutan, tak berdaya. Tapi ini suatu pergumulan. Nah, dalam konteks di situ adalah pergumulan untuk melawan dosa, melawan kuasa Satan dalam manusianya. Dia akan mencapai kepada kemenangan di situ. Jadi agoni itu kamu lihat arti daripada agoni adalah a struggle for victory. Ya, jangan lupa itu. Mungkin kamu tidak tahu bahasa Inggris yang baik sehingga kamu cuma mencomot-comot artikel. Ini higher definition. Kalau kita mau melihat ini adalah
strong definition, a struggle. Kamu tahu strong definition diambil dari 3 orang, BDB, Brown, Drive, dan Bridge. Strong definition, from dikatakan struggle, ya, pergumulan. Nah, oke, saya sudah terangkan dari bahasa Yunaninya, ya, artinya kamu tidak tahu apa-apa Juma, kamu tidak mengerti. Semua teks mengatakan hal yang sama. Kalau kamu mau melihat, saya tinggal compare saja. Mari kita lihat compare. Saya paralelkan aja bagian ini, maka kamu akan mendapatkan kata mod, ya, ayat 44, kata mod. Mod ini apa? Sama dengan disebut di sini agonia. Kalau kita lihat King James di sini adalah agoni. Oke, yang literal. Oke, Pak, selesai, Pak. Nggak, sebentar. Dia tadi ambil waktu terlamanya. Moodnya sebentar. Satu kata. Udah selesai. Kamu ambil waktu saya. Satu kata. Udah selesai. Jangan takut, Juma. Udah, jangan nangis. Saya kasih dia, kasih lebih. Tapi ini kata penting. Kata penting ini, Mod. Ya. Nah, saya klik ya. Mari kita lihat kata klik di sini untuk menjawab. Mod, sebentar. Apa itu? Mari kita lihat Ibraninya. Mod, saya klik. Mem. Wow. Tauf. Kita klik ya. Ini saya sudah. Kita lihat artinya apa. Ini ya, lihat nih. Kata ini. Oke, saya tekan enter, muncul death. Kata itu sama, berarti pergumulan yang berat, suatu kematian yang harus dia tanggung. Jadi kalau kamu cuma ambil ketakutan kayak gitu, Anda salah sekali. Ya, ini jadi dari segi etimologinya, dari segi teksnya saya sudah membuktikan tidak pernah ada terjemahan manapun mengatakan semacam kayak fearless, kayak henta dalam Mandarin. Tapi yang ada adalah sangkong. Nah, artinya perjuangan, pergumulan yang berat di situ. That's it, itu saja. Jadi Anda tidak bisa memakai kata itu untuk membingkai, memframing Tuhan kami itu ketakutan semacam kayak manusia yang tidak berdaya. Justru dia berjuang di situ untuk mengampuni dosa Anda. Demikian. Sudah cukup. Benar. Nanti kita masuk. Keren Pak. Silakan Juma, tanggapi. 3 menit. Oke. Nih. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Haji palsu ini agonia nih. Ini terjemahannya 74 ini sangat jelas ini. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Anda mau framing seperti apapun, tetap aja ketakutan Tuhan Anda. Inggrisnya Di bawah itu. Inggrisnya ini. Emotion. Ini Tuhan ini. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku Jangan pakai data diutus seperti itu. hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Coba balikin. Nih. Naikin data. Belum lagi kalau kita melihat, agoni kita tadi. lihat Naikin aja dulu. Yohanes 5 ya. Kita lihat Yohanes 5 ya. Naikin aja data Lihat. tadi. Arti. Gak usah banyak cerita. Faktanya Yesus ketakutan ngapain? Naikin aja. Ketakutan, keringatnya seperti titik darah ngapain? Tuhan apaan itu, model apa? Ini. Oke. Aku Tuhannya Kristen, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, tuh ya. Oke, ini kelemahan Tuhanmu ini. Sementara Tuhanku itu maha perkasa. Ini, kamu bisa baca kan? Nah tuh, baca. Apa gaira dinillah ya baguna walahu aslam mampis samawati wal ard. Tuh wal ard. Oke? Jadi kalau Anda membahas tentang konsep ketuhanan, Yesus Tuhan kamu itu manusia biasa. Manusia Tuhan kamu itu. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tuhanmu yang adalah tadinya Hercules atau Jupiter menjadi Zeus, yaitu Yesus, mengambil rupa manusia. Kemudian dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan Theos, kecuali dia merendahkan diri menjadi manusia. Mau kutunjukkan Filipi 6, Filipi 2, mau lagi datanya? Hah?
Yesus Tuhanmu itu mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, lalu merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Itu Tuhanmu. Tuhanmu mati. Kalau Tuhanku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup terus menerus, tidak ada kematian terhadap dirinya, sama dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 32 nomor 39. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Tuhanmu Yesus dihidupkan dan dimatikan. Gimana Tuhan kamu itu? Sudah ketakutan, udah cemas, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mau Anda tempel seperti apapun tetap aja nggak bisa. Yesus itu manusia. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, buktinya dia ketakutan. Tuhan mana ada ketakutan? Tuhan mana ada ketakutan? Anda mau memframing, oh itu bukan ketakutan, itu adalah upaya. Upaya apa? Upaya untuk menghilangkan rasa takut. Oke, berjuang melawan rasa ketakutan. Kok ada Tuhan kayak begitu, Tuhan kalian? Kenapa Tuhanmu selemah itu? Kenapa? Bahkan untuk kemudian makan tanpa dinetein pun dia nggak bisa. Kenapa ada Tuhan kayak begitu? Kenapa? Jadi kamu jangan sembunyi di balik Tuhannya agama lain. Tuhannya agama lain itu Yahudi yang selalu kau bawa-bawa. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu manusia. Namanya Zeus atau Yesus. Oke? Itu adalah Tuhannya Romawi Yunani yang kemudian pindah ke negara ini, diajarkan oleh Belanda masuk ke Indonesia. Supaya Tuhanmu itu kemudian tidak ketahuan, kamu ambil kitabnya orang Yahudi, tempel di kitabmu, supaya seakan-akan Tuhannya Yahudi yang datang nenen. Bukan. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diperuntukkan khusus untuk Roma dan Yunani. Kenapa? Karena pada saat itu memang Roma Yunani sudah menyembah jelmaan dewa-dewa. Makanya kitabmu bahasa Yunani. Theos. Theos itu dewa. Dewa Hercules atau dewa Jupiter yang kemudian nuzul di muka bumi, mereka sebut Zeus atau Zeus. Oke? Jadi jangan kamu ngadi-ngadi ngambil Tuhannya Yahudi, jangan. Dipermalukan nanti. Coba lihat bagaimana Yahudi selalu meludahi orang Kristen di sana. Selesai 3 menit ya? tadi. Oke, nanti lanjut Pak. Tolong tunjukkan data di mana di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu ketakutan. Silakan. Saya sudah membuktikan Tuhanmu ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Silakan Pak Haji. Baik, lanjut. Mari kita lihat ketika setelah kebangkitannya dan kenaikan surga. Tolong dibesarin. Sabar Pak. Ini jaringan teman-teman, tap dulu, jaringannya nggak bagus. Bentar dulu. Tolong waktunya di pause. Ya sekarang lanjut. Ya, dalam penglihatan di Pulau Patmos, Yohanan mengatakan, aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangannya kanannya atasku seraya berkata padaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Dia justru mengatakan jangan takut kepada murid-muridnya. Lalu dia mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya siapa. Dikatakan di sini, dan aku yang hidup dan aku pernah menjadi yang mati. Tapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Jika kita lihat di dalam teks webnya misalnya, kita akan lihat di sini. And the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Amen. I have the keys of death and of Hades. Jadi kalau kalian melihat, dia memiliki kunci kematian, ya, kunci maut. Mana mungkin dia takut, bro? Justru kamu yang harus takut sama dia, yang memegang kunci ada pada dirinya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Saya sudah membantah itu. Kita lihat sekarang bagaimana dengan Allah. Nah, Paul Hiti tadi sudah
Sekarang kita next melihat, nah, bahwa dia adalah dewa. Kita lihat Passing Over. Passing Over ini buku, Anda lihat nih, ada di situ penulisnya Bapak almarhum kita, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, Komarudin, Alwi Shihab, Din Samsudin. Anda lihat di sini, ya, Nurkolis Majid, Quraisy Shihab, Darius, Kausar, Muhammad Sobari. Ya, ini kan semua ulama-ulama besar ya. Nah, dalam bukunya Passing Over, Anda lihat ada yang kuning-kuning ini. Saya perbesar ya, saya perbesar. Nah, ditulis di sini, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam. Ini bukunya ada ya, pustaka utama yang menerbitkan. Nah, lihat nih, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Jadi dia memang asal muasalnya adalah pagan, ilah pagan, ilah yang disembah oleh Quraisy. Nah, ini buku. Kemudian Islam datang mengubah konsep, tapi tetap saja meneruskan tradisi pagan. Karena di dalam Islam itu nama Allah tiba-tiba muncul dalam Al-Quran, datang begitu saja. Tapi kalau ditelusuri dari sejarah, Allah ini adalah dewa. Nah, kita lihat agama-agama manusia. Ini Huston Smith juga sama, ya. Anda tinggal lihat, ada kuning ini, saya besarin. Nah, Anda tinggal lihat sebentar, saya besarin. Kalau saya membacanya begini, ya, saya membacakan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah, ya, bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa. Coba Anda lihat nih, dewa, ya, dewa ini bernama Allah. Ini buku tinggal kan bisa beli kok. Johan Effendi kan juga seorang Muslim ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Pak Haji, habis ya. Ya, benar. Oke, cuma. Udah bisa. Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, supaya diajarin samamu. Nah, kita pakai data kan maunya. Nah, ini Keluaran, Bilangan, juga Kejadian berbicara tentang konsep ketuhanannya orang Yahudi ini. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus anak manusia, dia berdusta, katanya dia ada sebelum Abraham ada, bohong. Oke, paham ya? Nih Tuhanmu nih, tidak masuk di sini. Allah bukan manusia. Kemudian di dalam Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Yesus mau dibunuh, Tuhanmu mau dibunuh ini. Aku manusia yang mengatakan ini. Dia mengaku, aku manusia. Aku manusia. Antropos. Kita lihat original teksnya, supaya kamu itu belajar, supaya kamu sadar baru Tuhanmu itu manusia. Nih, antropos. Antropos itu apa? Manusia. Kasihan kali lah Tuhan kau itu. Orang manusia. Hamba. Manusia. Suami. Bisa juga. Putra bisa juga. Manusia Tuhan kau itu. Ini. Oke ya. Sedangkan jelas sekali dikatakan bahwa di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Allah bukan manusia. Tuhanmu manusia. Gimana itu? Tuhan kok manusia? Hah? Gak malu?
sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, Tuhannya Islam ini nih, Tuhan mengatakan bahwa Dia Maha Perkasa, segala sesuatu akan tunduk, bersujud, beribadah, menghamba kepadanya. Ini. Oke, dalilnya jelas kan? Nah, sedangkan di sini Tuhanmu, aku diutusannya kepada domba yang hilang dari untuk umat Israel. Tuhanmu manusia, itu selesaikan dulu perkaranya. Makanya sebagai manusia dia ketakutan. Kenapa dia takut? Nah, belum lagi ini dia netek. Kenapa dia gitu? Karena dia bukan Tuhan. Tapi kau tuhankan. Supaya Tuhan ini bisa dijual, kamu pakai Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhannya Yahudi itu beda dengan Tuhan kalian. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhan kalian manusia. Data apa lagi yang kamu inginkan? Udah jelas kan? Ya kan? Nah, sekarang saya katakan samamu, Tuhanmu ketakutan. Apa alasanmu lagi ketika sudah terbukti Tuhanmu ketakutan? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada datanya ketakutan. Juma habis. Nah, mana? Tunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Mana? Baik. Bahwa tadi sudah dijelaskan dari kata agoni, bahasa Yunaninya, dan mod dalam bahasa Ibrani. Sudah juga dikasih tahu dari kitab Wahyu bahwa dialah pemegang kunci alam maut dan kematian. Jadi itu sudah menjawab. Hanya engkau tidak memperhatikan dan menolaknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mari kita lihat bentar data yang ada. Tolong dibesarin, host. Tolong kalau nunjukin data, timernya di pause. Belum. Oke, mari kita lihat bahwa jadi dari tadi kita sudah memperhatikan data ya. Kamu mute dong. Nah, jadi dari ulamanya sendiri sudah menyatakan dari sudut sejarah bahwa Allah ini adalah dewa. Baik, kita lihat lagi Farudin Syubki. Ini seorang kiai, bukunya Bidoa yang menyatakan bahwa memang ada keterkaitan, ada ilah-ilah yang bersifat teritorial, bersifat lokal, ya, dicatat di dalam bukunya. Ada patung Hubal, ya, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang kota Madain Saleh, kita lihat di situ juga ada menyebut dewa nasib, Manat dan Hubal. Jadi memang tidak jauh-jauh, memang ini adalah penyembahan asal muasal paganisme yang diteruskan oleh Islam. Paganisme ini, ya. Jadi bisa Anda lihat di blog A. Coba kita lihat misalnya Profesor Dr. Peter Wagner. Dia mengatakan, make no mistake about it, Allah is not the creator, He is a creature. Archaeological records show that He was one of over 360 deities, all demonic spirit. Nah, jadi ini ada catatan. Jangan salah mengenai hal itu. Allah itu bukan pencipta, dia itu makhluk. Arkeologi mencatat bahwa dia adalah termasuk salah satu dari 360 dewa-dewa yang pagan yang bertaburan itu. Semuanya adalah spirit jahat, all demonic spirit. Kita lihat lagi data ini, ya. Who is Allah? Banyak sekali. The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi menyatakan bahwa Allah ini memang adalah dewa bulan dalam buku ini. Nah, kita bisa lihat Islamic Invasion bukunya. Nah, bahkan tanya jawab dengan Dekan Regent University USA, jawaban Michael De Palmer, Allah adalah nama sesembahan Tuhannya umat Islam dan itu dewa pagan. Nah, kita lihatlah bagaimana. Habis Pak Haji. Habis ya. Oke. Ya, haji palsu habis. Nah, giliran saya haji palsu. Nih, kita kasih. Ini haji palsu, besarin saya. Nah, nih. Wikipedia buatan Oten. Nih, Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada apa? Postulat sejarah yang kini dibantah bahwa Allah
nama Tuhan dalam Islam berasal dari dewa bulan. Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Wicker yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai La atau Hubal, yang mana dia disebut sebagai dewa bulan. Oke, lanjut. Gagasan ini umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an oleh para apologes Kristen penyembah zakar manusia. Pertama, melalui penerbitan pamflet Demon God, Allah. Oke, siapa? Apologet Kristen nih, penyembah manusia nih. Oke, gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat oleh para apologet penyembah manusia. Oke? Jadi kamu mau bernarasi apapun, itu adalah turunan dari cerita-cerita dongeng yang dibangun oleh Kristen itu sendiri untuk menghujat Islam. Nih. Kamu mau nuduh-nuduh dengan membawa narasi ulama bernama ini. Woi, tuh manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Oke? Paham? Udah paham sampai sana? Nah, ini saya kasih kamu ilmu supaya kamu paham. Nih. Kalau kamu katakan Yesus itu Tuhan nih, 1 Yohanes 3 nomor 2 nih. Sesudah saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum pasti bagaimana nasib kita nanti. Nih, nasib keadaan kita nanti belum pasti, ya, masih abu-abu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalian akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kalian Tuhan. Kalau kalian manusia, berarti Yesus juga adalah manusia. Ya, jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu. Nih. Kalian akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus juga manusia. Kecuali kalian Tuhan, maka Yesus juga Tuhan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah Yesus ketakutan. Mana bantahanmu? Bantahanmu mana? Yesus ketakutan. Dia tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak nenen ke ibunya. Itu Tuhan kamu. Jangan ku sembunyi di balik Tuhan agama Yahudi. Allah, saya sudah katakan, afa ghaira dinillah yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Oke? Lanjut. Tuhanmu netek dan ketakutan. Silakan. Besarin layarnya, Bos. Pak Pendeta, perbesar. Suaramu makin lemas. Lihat di sini. Tinggal Anda melihat Islam expose suaramu makin lemas. Jangan ganggu dong. Kamu beradab kan? Iya, Pak Haji. Lanjut, sekarang kita jawab. Nggak bisa jawab. Nah, terus dia potong. Dia kepanasan. Naikkan lagi dia Pak Toro. Nggak usah nanti, tunggu setelah saya baru dia naik. Ya. Kan cara begitu. Jadi ketika saya bicara, kalau dia bicara, saya kan tidak menyelah. Saya boleh di tempat. Selesai dia ngomong, dia di-kick dulu. Saya ngomong, baru nanti dinaikin dia lagi. Cara begitu. Hadapi manusia yang sedang begitu, memang digituin. Dia nggak akan pernah mau diem. Percuma dinasehati. Ya kan? Oke. Tolong diturunin setelah dia bicara, diturunin begitu, nanti naik lagi. Itu permintaan saya. Jadi kondusif gitu loh. Karena di bawah kan banyak yang melihat dan mau tahu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi dari semua referensi literatur yang saya berikan, itu sangat membuktikan bahwa dia ilah lokal. Nah, kita bisa cari di data Alkitab siapa dia sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat, ini ada catatan dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim, mari kita lihat pasal 8, zamannya Gideon. Waktu berhadapan dengan Zeba dan Salmuna. Ya kan, waktu sudah dikalahkan, ini panglima dari Midian, ya, Zeba dan Salmuna kalah. Lalu Gideon menghabisi mereka. Kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Ya, memang kalau kita lihat terjemahan lain adalah bulan-bulanan. Tapi kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya adalah
dikatakan di sini, ya, Hasaharonim. Hasaharonim, Saharon, itu bulan sabit. Nah, ini adalah simbol penyembahan kepada ilah yang diteruskan sampai hari ini. Anda bisa melihat simbol itu masih tetap ada di atas peribadatan kelompok tertentu. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan itu adalah memang bulan sabit. Nah, dapat dibuktikan memang itu ilah lokal. Nah, tinggal Anda catat baik-baik, semua bisa melihat bahwa ini di Hakim-Hakim 8:21, kalung bulan sabit. Ya. Nah, perhatikan moon creation dalam Inggrisnya. Jadi ini ada petunjuk yang kuat. Kalau dari zaman Gideon sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Hampir 4.000 tahun loh. Atau 3.500 tahun yang lalu sudah ada peristiwa panglima dari Midian ini kalah oleh Gideon. Nah, ini dicatat dalam kitab Yahudi loh, sejarah Yahudi. Lalu didapati membawa kalung bulan sabit. Sebagai apa? Sesembahan ilah mereka untuk memberikan mereka kemenangan. Tapi ternyata kalah. Nah, jadi saya akan membuktikan sama. Lalu siapa dia sesungguhnya? Mari kita lihat Yesaya 14. Kita buktikan dulu, baru kita tahu memang dia takut. Ya kan? Bukan cuma dari Al-Qur'annya, tapi dalam kitab suci kita. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12. Kalau kita lihat dari ITB adalah, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya, kalau dalam teks Latinnya yaitu Lucifer. Ya, Lucifer. Nggak apa-apa, dia nggak ada. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Lucifer. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, Enapalta Masyamayim Hilal ben Shahar Nikdata Le'aretz, dikatakan Holes El Goyim. Nah, coba lihat kata ini, Hilal ben Shahar. Hilal, kalau terjemahan biasa itu hilal. Nah, jadi ini sudah jatuh. Siapa itu hilal? Nah, kalau menurut data Alkitab, dia adalah pemberontak yang jatuh. Menurut kitab Yesaya. Kitab Yesayahu 14 ayat 12. Nah, jadi memang membuktikan bahwa ini adalah ilah lokal yang diteruskan, ya, yang diteruskan dalam penyembahan mereka tersebut. Oke, nah makanya saya bilang kenapa jadi takut. Saya bisa nanti pada sesi berikutnya saya akan membukakan kitab Wahyu, baru kita bisa closing di situ. Closing bahwa memang ilah ini yang sudah disimbolkan dengan bulan sabit dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu juga kitab Yesaya menyatakan tentang kejatuhannya hilal ini. Ya. Maka semakin menyatakan bahwa profil atau oknum ini, siapa dia yang mereka sembah itu memang pagan. Nah, pagan ini takut. Nanti saya buktikan di kitab Wahyu. Baru pada pasal nanti terakhir kita closing. Ya, bisa dilihat. Ini data. Ya. Nah, coba kali kita lihat ya sekali lagi. Hilal ini siapa? Nah, coba lihat. Bacanya Hilal ben Shahar. Hilal ini. Oke? Nah, kita tahu kan nama malaikat ada yang disebutnya Mikael, Gabriel. Dalam kepercayaan Yahudi ada satu lagi, Rafael. Dan ini Hilal yang jatuh ini. Jadi kalau dibilang nama setan itu siapa? Lucifer. Itu Latinis. Tapi kalau dalam kitab suci Ibrani, Hilal. Nah, ini kebuka nih. Alkitab kita kasih tahu.
Tahunya kita kan cuma bintang timur, tapi ini bukan. Ini nama, ya, atau sebutan untuk yang jatuh itu. Oke, dari saya itu tinggal dia naik, nanti boleh closingnya di ketakutan Allah itu. Pak Haji, kan timernya Bang Hodi, Abang Gantong. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan Sebentar, Jumat, itu Jumat, adalah sebentar. tuduhan oten, Begini, tuduhan ketika kamu- oten terhadap umat Islam. Kami tidak, Aduh, memang kan ini orang nggak bisa diajak bicara. Nanti ketika kami mau juga habis, kamu tidak diam. menyerah bintang. Oke, Woi Juma, kamu itu kayak anak kecil. apalagi lebih parah daripada anak menyembah kecil. manusia. Aduh, Saya memang minta pertanggungjawaban temanya aja untuk dibahas. Udah WO ya, udah WO dia ngaku Allah dia tidak takut sadar. sama Yesus, tidak ada dalilnya. Ya baca Yang ada Yesus takut kepada Allah. Aduh. Lari kemana-mana bulan. Siapa Tuhanmu? Cuma sebentar teman-teman diam dulu Kelompok ya. yang mana yang mau saya hadap? Saya ngomong tentang Oke. saya. Oke, ya kita ngomong tentang tema. Dua arah ya? Iya, Dua arah ya? Sabar. Siap. Dulu Siap. cuma siap. Teman-teman turun dulu. Aduh, teman-teman juga ya. Kondusif Saya ya, mau- silakan. Kondusif. Oke. Silakan, kondusif ya. silakan. Saya mau Oke. bicara tentang wanita dalam Islam. Saya juga mau bicara tentang wanita dalam Kristen. Siap. Oke. Oke. Diam dulu. Kondusif. Topiknya wanita dalam Ya, Islam. Oke, kondusif. Pertanyaan saya, Pak. Bahas dulu wanita di Kristen. Tunggu, Bahas dulu. Diam dulu. Berdasarkan dulu. Kau buktikan dulu wanita dalam Kristen itu dimuliakan. Tolong kondusif. Buktikan dulu wanita di Kristen dimuliakan. Siap, oke. Silakan. Pengen Sebentar, huru kamu hara aja dulu. di rumah ini. Tolong host dibukakan ya. Apa sih Ini yang nih. sebentar, apa yang didapat, jangan dulu. Kita ngomong tentang Kristen dulu. Apa sih yang didapatkan sebagai wanita Kristen? Kita buka ya. Efesus 5 ayat 22. Dua dalil dulu sama nanti saya tunjukkan dua dalil dalam Islam. Ini ada yang bisa buka data nggak ya, teman-teman Kita ya? lihat ya, apa yang didapatkan, yang dapat perlakuan apa sih jadi wanita Kristen itu? Efesus berapa, Bu Aisyah? Efesus 5 ayat 22. Haleluya, bisa buka data? Efesus 5 ayat 22 ya. Kita lihat ya. Efesus 5. Iya, Iya. ayat 22. Kondusif ya, Juma ya. Ya kalian aja yang menggonggong dari tadi. Oh, Iya. Sabar, Juma, sabar. sabar Nur Ali. Namanya juga sabar. pemakan gonggong. Sabar. Pastilah menggonggong. Sabar. Oh, sangat sabar. Walaupun kalian pemakan bangkai kan nggak kami bilang. Sangat Santai aja. sabar. Sangat sabar, sangat sabar. Ya. Efesus berapa tadi, Bu? Efesus 5 ayat 22. sudah kehilangan panggung. Tidak ada yang percaya sama dia lagi. Sudah pada Efesus. pindah ke Juma 101. Sudah pindah. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya. Tahan dulu Tuhannya ya. tidak ada itu Juma. Aduh. Yang lain ya. Menggonggong terus ini pemakan anjing. Ya, diam dulu semua. Sabar. Sampai 26 kah? 27? 25, 22 sampai 25 dulu aja. Saya menunjukkan yang tertulis dalam Alkitab ya. Cuman dua aja dulu ya. Terus saya Oke. akan bandingkan yang tertulis dalam Quran dan hadis ya. Nanti Bentar dia ya. boleh komentar setelah itu. Sabar ya Nur Alim, gantian. Lawak. Teman-teman di bawah kalau ada yang bisa cepat buka laptop bisa naik ya, supaya kita harus pakai data. Saya nggak. Ini mau pakai timer atau gimana ini? Nggak usah. Yang penting. Nggak usah. Oke. Videonya. Kalau pakai timer nanti kesukaan dia bernarasi liar. Teman-teman yang bisa buka laptop langsung tolong tunjuk. Ini aku naikin ini aja nih. Siapa ini namanya? Siagian. Kitab dia bisa buka. Siagian bisa buka data ya, Siagian ya. Oke, gas. Tolong Siagian, Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya. Jadi temanya ini wanita Islam setara dengan ini ya. Yes, itu nanti Oke. tahan dulu teman-teman ya. Kita kondusif ya. Saya mau lihat
diperlakukan seperti apa sih wanita Islam itu, dan kita lihat diperlakukan seperti apa sih wanita dalam Kristen itu. Ingat ya, pakai dalil ya. Apa sih keismu? Oke, ya aku baca ya. Ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini poin yang penting 25. Hai suami, ingat ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ini poinnya di sini ya. Saya langsung ke ayat 25 bahwa istri itu harus dikasihi. Ingat ya suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, oke, ya. Jadi paham ya. Nah, kita bandingkan di dalam ajaran Islam. Ya, seperti tertulis, saya cari apakah ada sih dalam Islam ajaran hai suami-suami Islam, kasihilah istrimu. Saya cari sampai tangan saya kram, nggak dapat. Yang saya temukan di An-Nisa 34. Tolong dibukakan An-Nisa 34. Bang Titan bisa bantu nggak? Oh itu sudah. Oke. Pukul istrimu, pukul. Sebentar teman-teman, tahan dulu, teman-teman kondusif. Sabar. Sabar dulu teman-teman. Saya bukain dalil dulu, nanti Bang Zuma baru dia bisa menjelaskan. Sabar. Saya cuma membandingkan dalil di ajaran wanita di ajaran Kristen dan wanita di ajaran Islam. Sesuai dalil ya. Oke. Laki-laki, Bang Titan bisa bacain nggak? Itu kecil soal. Oke, saya baca ya. Laki-laki dalam kurung suami adalah penanggung jawab atas perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian lain dalam kurung perempuan, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri ketika dalam kurung suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akad yang nusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dalam kurung. Dan dalam kurung lagi kalau perlu, pukullah mereka dalam kurung dengan itu dalam kurung tambahannya dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi. Oke, satu dalil menyatakan bahwa wanita dalam Islam itu boleh dipukul. Tadi saya compare-nya dengan Efesus 5 ya, bahwa wanita itu dikasih. Oke, satu dalil lagi. Sabar ya Bang Suma. An-Nisa 15, dalil pertama di Islam, indahnya wanita Islam itu boleh dipukul. Oke, kita lihat An-Nisa 15 ya. Seindah apa wanita di Islam itu dengan dalil berikutnya. Surah An-Nisa 15. Ya. Oke, An-Nisa 15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas dalam kurung perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka dalam kurung wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui azal atau sampai Allah memberi jalan dalam kurung yang lain kepadanya. Oke, ya. Jadi dalil pertama, indahnya menjadi wanita Islam, 1, boleh dipukul. Kedua, boleh dikurung sampai menemui ajal atau alias mampus. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, kita lihat ya. Tolong dibukakan yang di apa namanya? Yang di Tirmizi 310. Kita bahas ya, sebentar, ada waktu. Istri.
Diam dulu cuma nggak usah kepanasan kau. Nanti kita kasih waktu kamu banyak kok ya. Oke, baik. Gantian. Oke, sambil dicarikan ya. Ya saya compare. Silakan. Sebentar buktikan bahwa Islam itu baik. Anda lihat aja kenyataannya di Indonesia. Iya. Kamu bisa diskusi nggak supaya teman-teman kamu juga kelamaan. Jangan bilang kelamaan. Yang kenyataannya dipidana woi Zuma. Ya. Oke. Kita lihat Tirmizi 3:10. Kita lihat Tirmizi 3:10 ya. Bagaimana indahnya wanita Islam itu ya. Sambil menunggu ya. Dalil pertama boleh dipukul, dalil kedua boleh dikurung sampai mampus ya. Kita lihat dalil ketiga. Waduh. Oh, udah ada. Itu silakan dibaca. Oke. Bacakan Bang Titan. Surat Tirmizi 310 telah menceritakan kepada Mi. Langsung saja, aku mendengar Abu Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki salat sedang di depannya tidak ada pelana atau sekedup yang dipasang di atas hewan tunggangan, maka salat akan rusak dengan melintasnya anjing hitam, wanita, atau keledai. Maka aku bertanya kepada Abu Zar, kenapa harus hitam? Dia tidak merah atau putih. Ia menjawab, wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang Kenapa di mute itu? Jangan di mute. Adalah setan. Siapa yang mute dia? Sampai mana? Di mute itu, jangan di mute. Ia berkata dalam hal ini jika dah angzut. Ya, jadi menyamakan setan anjing hitam. Sebentar ya, tahan ya. Di dalil ini tertulis ya sabda Rasulullah bahwa sholatnya pria itu akan putus atau batal jika ya yang melintas siapa? Keledai, wanita, dan anjing hitam. Anjing hitam itu sama setara dengan setan. Ya, berarti perkataan Muhammad apa? Bahwa wanita itu setara sama binatang, terutama anjing. Ini bukan cuma perkataan Muhammad, diperkuat oleh perkataan Aisyah. Ya, Bukhari 484 kita lihat. Apa kata Aisyah tentang suaminya menyetarakan dia dengan anjing itu? Ya, apakah ini Bukhari berapa, Bu? 84. Iya, 484. Ya. Nih, apa aja langsung. Inilah indahnya Islam. Ya, gedekan ini. Oh, udah. Oke, Bang Titan. Bukhari 484. Ya, telah menceritakan, lanjut langsung ke sini. Aisyah berkata bahwa telah disebutkan kepada tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat, anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi SAW sholat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya, sehingga ketika aku ada sesuatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi wassalam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. Oke, yang saya baca sebentar teman-teman tahan. Sebentar, saya coba dulu ya. Ya. Ini yang membuktikan bahwa Muhammad itu memang kawin sama bocil, karena Aisyah ya yang dikawini pada saat umur 6 tahun dan digauli pada saat umur 9 tahun, ternyata Zuma tuh nggak ngerti ya bahwa Aisyah ini memang digauli dan ditampar, dipukuli karena dia nggak bisa apa-apa dengan kakek-kakek ini ya. Kita harus tahu, dan Islam itu adalah ajaran sesat. Karena hal-hal seperti ini wanita tuh nggak ada harganya ya. Kita lihat aja, kalau seandainya Islam itu benar, nggak mungkin ada hal-hal dalil-dalil seperti ini ya. Makanya ketika waktu Islam itu melakukan kawin sama bocil, kawin sama perempuan, itu nggak ada harganya ya. Jadi Zuma, kau dengar, ketika waktu ada yang mengatakan bahwa ada Muhammad yang kawin sama bocil, apakah itu benar? Tentu saja. Ya. Oke. Nggak ada yang namanya. Bang Visi, aku lanjutkan sedikit ya. Aku lanjutkan sedikit ya. Kelamaan. Masih ada sesi berikutnya. Tahan Zuma. Oke ya. Jadi 3 dalil. Masih ada sesi berikutnya. Kenapa? Kayak ketakut.
Enggak, sebentar Zuma. Ya, Saya kita kan ngasih tahu selesai. Kenapa kayak ketakutan? Sebentar Bang Pisi, sebentar ya. Zuma, jadi masih ada sesi berikutnya. Bahwa Aisyah itu memang dijauhi pada saat 9 tahun. Ya, kenapa? Ini diskusi atau apa? Kondusif. Tahu. Ya, jadi sabar. Aisyah itu memang gantian 9 tahun. Sebentar. Oke, kita saya dulu ya. Bang Pisi. Kenapa kayak kesurupan dulu? Sebentar. Saya waktunya kapan? Ya nggak apa-apa, Aisyah kasih waktu Pisi dulu. Diam dulu Betina, diam dulu ente. Cuma kau bantah dulu apa yang dikatakan Pisi the King. Coba kau bantah dulu itu. Oke, baik, giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu sangat memuliakan wanita. Di mana? Diam dulu. Menyembah Lucifer, diam. Giliran saya, kenapa? Diam dulu, kenapa? Diam. Buka mic-nya Juma. Buka mic-nya. Tap layar. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taridun nisaa karha. Apa sih? ولا تعضلوهن لتسحبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا Enggak, Juma itu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Ngomong apa sih itu? Kamu membahas Islam kan? Lu ngomong apa, Juma? Ternyata mendengar tertulis di mana dalilnya? Giliran saya. Mana tuh? Lu ngomong apa, Dek? Maelah, Dek. Lu ngomong apa sih, Juma? Ini giliran saya. Iya, tunjukkan dalilnya. Gini loh, kita sama-sama buka. Saya dari tadi bukan omong kosong sih. An-Nisa ayat 19. Ini giliran saya loh. Alamak. Jangan manggil gitu loh. Parah. Gitu dong. Ngomong pakai data Juma. Ya ayyuhalladzina. Sabar. Ini giliran saya. Kok kalian kata biar penjajah? Coba. Lu buka waktu saya pun dirampas. Silakan baca. Teman-teman tolong baca. Agama warisan penjajah ini kok waktu pun dirampas. Gimana sih? Dibaca dulu itu datanya dibaca. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antaritun nisaa karha. Ngomong apa sih? Bahas Islam tapi mendengarkan kitabnya umat Islam nggak bisa. Mana dulu. Diam dulu, ini waktu saya. Ya ayuhana. Satpam, mana tertulis dimuliakan Satpam? Ini Anissa 19 sudah di ini loh. Emosi wanita yang melahirkan anak haram ini. Mana Satpam dimuliakan mana? Emosi dia malah manggil jin lu. Emosi dia. Bahas Islam tapi nggak mau mendengar. Yang mengatakan bahwa memuliakan wanita. Dimuliakan mana tuh? Mana buta huruf? Mana buta huruf? 19 loh ini. Mana tertulis dimuliakan mana? Mana? Kau bangga dengan toakmu Zuma. Kalau nabimu pedofil, kau itu gimana sih kau? Di mana yang tengoklah, ini waktu saya tapi karena kalian itu ada mana tertulis bahwa di mana nabimu? Ini penyembah setan semuanya begini. Coba. Waktu saya dirampas. Waktu saya dirampas. Coba teman-teman begini loh. Diberi izin menjelaskan. Sebentar. Si Betina tadi 30 menit. Jadi begini teman-teman, biarkan dia waktunya. Sebentar Juma. Kalau agama penjajah giliran waktu si Juma, biarkan si Juma. Nanti agama warisan penjajah begini. Sebentar dulu Juma, biar kita kondusifkan. Kau tenanglah. Saya nggak pala ikut kok 30 menit ya waktu saya. Sebentar dulu, maksud saya gini loh. Saya juga mau mengajak 30 menit. Astaga, dengarkan dulu. Memang Satpam pembohong. Saya juga mau mengajak saudara saya, ya toh. Pas giliran kamu, apapun mau penarik saya melahirkan anak haram tadi. Dan aduh udah repot nih. Susah. 30 menit. Biar aja Bu Isa. Biar aja dia bernarasi Bu Isa. Biarkan dia bernarasi dulu. Saya diam aja tadi. Itu saya loh.
Iya, si Juma bisa kondusif nggak sih? Jangan di mute dong. Ini waktu saya. Iya, kau bisa kondusif nggak? Bisa, kalian aja yang kayak anjing. Ada yang lagi anjing. menjelaskan nyahut semua. Nabi jangan gara-gara makananmu setiap hari anjing. Jangan terpancing, jangan terpancing teman-teman. Jangan terpancing-pancing, jangan terpancing-pancing. Pemakan anjing dalam tubuhnya tabiat anjing, menggonggong semua. Nggak bisa jawab, cuma menang Anjing dong. Ini waktu saya. Itu salah. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Parah sih. Loh, makanan kalian kan tiap hari anjing. Dan Yesus mengatakan kalian anjing. Waduh. Jangan seperti itu. Yesus menyebut kalian anjing kok. Loh, Muhammad kalau bilang jangan anjing. bilang Muhammad anjing. Gimana sih? Yesus Jangan bilang Muhammad anjing. Wanita. Sih? Jangan bilang seperti itu. Yesus menyebut. Jangan bilang Muhammad anjing. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Anjingnya anjing, dia tidak mungkin kawin sama Kok bilang Muhammad anjing, oi. Seanjingnya anjing dong. Sama anjing bocil. Anjing tidak menyembah anjing. Lebih rendah loh. Makanya di gereja wanita boleh kawin dengan anjing, paham? Ini biasanya Juma kalau udah begini teman-teman dia udah terguncang gitu supaya di-kick. Iya. Biasanya begitu. Waktu saya. Tapi para anjing semuanya gini, semuanya diam-diam dulu. Gini, gimana kita kondusif aja ya, satu-satu ngomongnya ya. Itu saya, tapi pemakan anjing semuanya menggonggong. Sabar. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Boleh ngomong anjing kepada Muhammad dong. Iya. Kalau karena memang seanjing-anjingnya boleh ngomong sama anjing kayak gitu. Keluar aja. Seanjingnya anjing dia mungkin nggak kawin sama anak anjing. Muhammad itu lebih daripada anjing loh. Betul sih begini. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Ini waktu saya loh. Muhammad anjing dong. Iya, tapi kau nggak boleh bilang Muhammad anjing. Kau boleh bernarasi, tapi nggak boleh bilang Muhammad anjing. Biar pemerintah yang menilai sama anak anjing, biar aparat yang menilai. Loh kau ya apalagi jangan aparat yang menilai. Iya, tengoklah kalian ini, lihatlah. Iya, lihatlah kau ini. Kau Tina mau jantannya, tengoklah. Special security, tapi kau nggak ngerti perbedaan Muhammad dengan anjing. Gimana sih? Lihat, harusnya bisa mengubah aja moderator. Nah, coba waktu saya terganggu kan. Oke, teman-teman, gimana ini kita mau kondusif atau gimana nih teman-teman? Boleh. Lihat pemakan anjing ini, tengoklah. Sabar. Ini mau kondusif atau gimana ini? Mau diskusi atau gimana ini? Atau mau saling hujat? Biasanya sih Islam, bro. Biasanya Islam. Kalau nggak pakai timer dia memang nggak bisa kondusif kalau nggak pakai timer. Memang begitu. Ya udah pakai timer gimana? Waktu saya diganggu. Coba gimana ini temannya masih? Memang kalian takut sama Bang Suma? Sabar. Saya masih keludain kau. Bang Suma itu malaikat mau bagi kalian. Allahmu sama Nadimu pasti tampar di sini. Anissa 19. Nah, kita buka cuma kayak begitu. Coba. Malu kalian sama negara ini, malu. Kamu kok negara malu sih? Negara punya. Malu soal kasih itu malu kalian. Makanya Kristen itu lihatlah ini tabiatnya. Ini waktu saya loh. Pidana woi Islam. Ini waktu saya loh, cobalah. Malu sama negara ini, bro. Malu. Ini jadi security, kau jaga. Ajaran kasih. Kau harus tahu. Security di yang benar itu apa. Jangan bawa-bawa negara lah Juma. Hukum Islam aja tertolak di negara kita kok. Ya. Hukum Islam diludahin di sini. Security Romawi bunuh Tuhanmu. Kamu nggak malu? Jangan bawa negara Juma, karena hukum-hukum Islam aja tertolak di negara kita. Udahlah ya. Supaya negara ini. Udah kondusif aja. Kamu mau diskusi apa enggak sih? Di negara ini nggak ada. Kamu mau diskusi apa enggak sih, Juma? Nggak ada manfaatnya agamamu untuk negara ini. Berarti dia nggak mau diskusi. Memang udah sengaja dia. Dia masuk ke tampang. Ini waktu saya diganggu sama pemakan anjing ini, menggonggong semua. Loh, Islam itu kan anjing, babi itu kan anjing. Gimana sih? Saya sudah sabar mendengar. Jadi sebenarnya begini, Zuma, jangan kau samakan Muhammad dengan anjing. Dengan hadis-hadis palsu kan. Nabimu itu bukan anjing. Jangan kau samakan dengan anjing. Anjingnya anjing. Anjing tidak akan anjing tidak akan menggauli anjing kecil, Zuma. Ya, yang memakan anjing, itu bukan anjing. Ingat Zuma di Indonesia.
ya, Islam hanya menyusahkan semua menjadi mayoritas karena bodoh. Makanya Indonesia memberikan program 12 tahun ya, wajib belajar 12 tahun karena mayoritas Islam bodoh agar pinter. Itu semua di Indonesia seperti itu. Seandainya di Indonesia mayoritas bukan Islam, kita tidak perlu ya, tidak perlu untuk wajib belajar 12 tahun ya. Karena Islam tidak mementingkan pendidikan Zuma ya. Kau bahas-bahas negara-negara Kristen itu agama warisan penjajah. Kau nggak berpikir apa kita dijajah 350 tahun gara-gara Islam bodoh ya. Mayoritas Islam saat itu Zuma. Ingat kau itu. Mengajari supaya jadi buta huruf loh. Baca. Jadi maksudmu penjajah itu pahlawan gitu? Apa? Dengar kau semua, dengar. Tiga founding father kita, Supomo, M. Yamin sama Soekarno tidak ada belajar sama Islam. Belajarnya sama orang Kristen, makanya kita bisa merdeka semua. Negara termiskin di dunia negara apa? Kita bisa merdeka. Mayoritas apa? Kutanya samamu. Kita bisa merdeka karena kekristenan semua. Negara termiskin dan terbelakang Nobel kita ya, orang Kristen itu penerima Nobel terbanyak. Islam gak sampai 1% semua. Mayoritas agama apa? Ya dengar kau ya. Itu jangan sakit hati kau. Islam memang gak ada gunanya di Indonesia. Di Indonesia Islam hanya menyusahkan semua. Hanya menyusahkan ya. Hanya menyusahkan. Jangan kau bilang warisan penjajah lagi. Kita dijajah karena Islam. Kita dijajah karena Islam bodoh. Islam buta huruf. Kau sebagai umat Islam di Indonesia, kalian harus buta huruf menurut Nabi kalian. Nabi kalian diutus untuk orang yang buta huruf. Gini, ini mau pakai timer atau gimana ini, Christian Friends? Iya. Jadi kita kabur dia. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan. Bagaimana Zuma berhadapan dengan seorang apologet Kristen yang sangat hebat, sangat cerdas, dan menguasai beberapa bahasa Alkitab, khususnya bahasa Ibrani, Yunani, dan juga bahasa Inggris. Bahkan dia menggunakan bahasa Mandarin juga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita sudah tahu sejauh mana pengetahuan Zuma tentang Alkitab. Kalaupun di awal video dia berusaha membahas Alkitab, membahas tentang Yesus, membahas tentang bagaimana Yesus berdoa dan dari keningnya keluar darah, tetapi apologet Kristen ini menjelaskan dengan baik bahwa itu semua karena Yesus sedang menggumuli atau punya pergumulan tentang dosa manusia yang akan dia tanggung di atas kayu salib. Bahkan dia menjelaskannya pakai bahasa Ibrani, Yunani, dan juga beberapa bahasa lainnya. Saudara dalam Tuhan, kita sudah lihat bagaimana pada akhirnya Zuma tidak berkutik dan tentunya malu dengan ucapannya sendiri terhadap Kristen dan Alkitab setelah mendengarkan penjelasan hebat dari apologet Kristen ini. Nah, saudara dalam Tuhan, dari apa yang mereka bicarakan di video tadi, apa yang menjadi berkat buat saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tekan tombol like dan juga share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap optimis dengan apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, bahwa pekerjaan kita pasti memberikan hasil yang baik bagi kita, sehingga kita tetap semangat dan
apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita kita tercapai, dan tentunya kita berbahagia di dalam Tuhan ketika kita mendapat apa yang kita impikan. Saudaraku dalam Tuhan, selebihnya ya silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar ya. Sekali lagi tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi kita, melimpah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.